Al-Kisah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada suatu kebiasaan unik darinya, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah, beliau selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Beliau mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran ataupun tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Sya'ban radhiyallahu an selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu an tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban radhiyallahu an. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir salat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban radhiyallahu an? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kali ini seseorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdol untuk melakukan sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Dan sampai di depan rumah tersebut, Nabi SAW mengucapkan salam, dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa yang dimaksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya ia berucap kalimat, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa yang tidak baru? Aduh, kenapa tidak semua? Lalu Rasulullah menjelaskan dari perkataan yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum sakratul maut. Rasul pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Quran. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ternyata saat Sya'ban dalam keadaan sakratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakratul maut
tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat sesuatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Beliau melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya. Saat melihat itu beliau berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Seakan-akan timbul penyesalan dari dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang